Gangguan makan adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai oleh obsesi terhadap makanan atau bentuk tubuh. Kondisi ini umum terjadi di kalangan wanita muda. Berikut sejumlah gangguan makan yang terjadi. Pertama, anoreksia nervosa. Anoreksia umumnya menganggap diri mereka kelebihan berat badan, meskipun mereka sebenarnya kekurangan berat badan. Mereka cenderung terus-menerus memonitor berat badan, menghindari jenis makanan tertentu, dan sangat membatasi kalori. Kedua, bulimia nervosa. Orang-orang dengan bulimia sering makan makanan dalam jumlah besar dalam periode waktu tertentu untuk kemudian membersihkan perut guna mengimbangi kalori yang dikonsumsi dengan cara muntah paksa, puasa, menggunakan obat pencahar, hingga olahraga berlebihan. Terakhir, pika. Pika adalah gangguan makan yang melibatkan makan hal-hal yang tidak dianggap makanan. Orang dengan pika memakan tanah, kapur tulis, sabun, kertas, rambut, kain, hingga batu. Pemirsa, masih di Hidup Sehat. Dan kita masih ngomongin masalah pika. Makanan yang aneh-aneh dan masih ada Dr. Irsan. Gimana nih, Dok? Ya, kalau kita lihat tadi video ya, gangguan makanan itu banyak terkait dengan psikis, dengan saraf, makanya namanya nervosa. Anoreksia nervosa, bulimia nervosa, pika ini juga sebetulnya banyak hubungan dengan psikis. Kalau kita dengar cerita tadi kan bapak ini terkurung, kemudian berjanji akan menyatu dengan semen ketika meninggal. Nah, jadi dalam kasus orang sadar kan sebetulnya pika ini banyak pada anak kecil. Itu kan dia nggak tahu bedain mana makanan yang mana bukan makanan. Pada gangguan mental, karena memang dia nggak ngerti ini sebetulnya makanan atau tidak. Bukan. Bagaimana dengan bapak ini yang kondisinya baik? Sebetulnya faktor psikisnya yang banyak berperan. Jadi faktor psikis ini bisa karena dia merasa dengan makanan tersebut kok rasanya lebih tenang, lebih nyaman. Nah, makanya muncul yang tadi makan kuku, makan rambut, karena rasanya stresnya tuh kok lebih berkurang kalau rilis dengan memakan makanan yang sebetulnya tidak lazim. Nah, selain faktor psikis nih, Dok, mungkin ada nggak sih hal-hal yang bisa menyebabkan dia itu menjadi pika? Menjadi pika. Ada hal lain tapi sebetulnya jumlahnya lebih kecil. Misalnya karena faktor defisiensi. Jadi unik nih, ada yang mengatakan, tadi Dr. Boyke sudah singgung, kalau kekurangan zat besi, kalau kekurangan kalsium, dia terpicu untuk jadi pika. Seperti insting gitu ya, seperti burung insting mencari itu ya? barangnya itu. Sebaliknya, orang dengan pika bisa jadi kekurangan zat besi. Jadi dia bisa jadi lingkaran nih. Itu Kenapa bisa terjadi kekurangan zat besi? Karena absorpsinya jadi terganggu akibat memakan sesuatu yang nggak mengandung zat besi itu. Terus satu yang kedua ada budaya. Jadi misalnya di budaya tertentu kalau makan ini membuat daya tahan kita naik, padahal itu bukan makanan. Saya nggak tahu nih apakah sirih misalnya, sirih itu masuk makanan atau enggak. Kalau nggak masuk makanan terus ditelan ya pika juga, itu kan budaya tuh. Tapi kalau sirih cuma di sini aja ya enggak ya. Ya yang lain hamil, hamil bisa jadi pika. Dok, ini sih pernah dengar kan Lady Di almarhumah itu yang bulimia. Tadi karena dibahas juga mengenai bulimia ya, kelainan makanan yang dia makan dimuntahkan. Dan banyak juga loh pemirsa-pemirsa perempuan-perempuan yang pengen kelihatan langsing terpaksa makan, udah sampai di sini dimuntahin lagi bahkan pakai pencahar. Gimana itu? Ya, balik lagi faktornya adalah psikis. Dia ingin bentuk tubuh bagus, tetapi tetap pengen makan. Akhirnya makan tapi dikeluarkan. Nah, itu terkait dengan psikisnya lagi. Nah, ini kembali lagi ke pika nih, Dok. Tadi kan kita sudah membahas mengenai kenapa sih bisa terjadi pika. Nah, sekarang kita mau membahas kenapa kok tadi orangnya Pak Aris ya merasa baik-baik aja katanya. Udah 2 tahun nih mengkonsumsi semen. Tapi kita juga belum tahu ya seberapa sering si Pak Aris ini mengkonsumsi semen gitu kan. Baik-baik aja tapi kan belum diperiksa dokter. Nah, makanya nih kita pengen tahu nih sama Dokter Irsan sebenarnya efeknya ada nggak sih gangguan terhadap organ-organ kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang bukan makanan gitu. Silakan, Dok. Jelas
ada, jelas ada. Cuman tadi saya terkesima ditanya kanker. Karena data penelitiannya kok ya nggak ada seingat saya. Tapi yang ada itu 2 efek. Efek langsung kepada pencernaan, efek terhadap mikronutrien. Efek langsung terhadap pencernaan, ada yang memakan benda-benda yang padat, yang nggak jelas itu. Kemudian dia tersimpan di usus halus, kemudian makin numpuk, kemudian menjadi menyumbat. Nah, dalam kasus itu kadang-kadang perlu operasi. Jadi ada data dokter yang mengumpulkan pika, kemudian dia dapatkan sekitar 30% dia ketemu kasus pika di rumah sakit, itu karena perlu operasi, karena tersumbat ususnya. Nah, di Bapak ini kelihatannya enggak ya. Nah, yang kedua adalah efek terhadap mikronutrien. Tadi saya katakan kekurangan zat besi, kekurangan zinc, Dr. Boyke menyebutkan kekurangan kalsium. Itu efeknya jangka panjang. Mungkin sekarang enggak, ke depannya bagaimana kita nggak tahu. Itu taunya dari pemeriksaan darah. Karena di awal di fisik nggak kelihatan apa-apa. Oke deh kalau gitu. Nah ini kita jadi bingung nih ya. Ini orang-orang seperti ini tuh harus diapain nih ya kan? Nah tapi kita mau saksikan dulu ini ada fakta mitos berikut ini. Silakan. Mengalami gangguan makan atau dikenal dengan sebutan pika ialah gangguan yang bisa dialami karena faktor genetik atau kesehatan mental. Walaupun bisa disembuhkan melalui pengobatan, namun benarkah hobi konsumsi semen bisa diatasi juga dengan terapi? Fakta atau mitos, dokter? Fakta. Fakta. Jawabannya fakta. Kenapa? Terapi ya? Betul. Betul. Jadi terapinya itu biasanya psikoterapi. Kebiasaan ini diubah pelan-pelan. Jadi walaupun kadang-kadang pika ini datangnya ke kami, ke dokter pencernaan karena keluhan pencernaan, entah perih, entah tersumbat, kadang-kadang dioperasi. Tapi yang menyembuhkan biasanya adalah psikiater. Karena banyak kaitannya dengan kejiwaan. Jadi harus diatur mindsetnya untuk berhenti. Nah itu nggak bisa langsung, itu harus pelan-pelan. Dikonsulkan kembali ya ke bagian psikiater. Dan juga ini buat pemirsa juga mungkin ada anak-anak kecil yang suka mengambil tanah atau mengambil tembok, itu juga harus segera dikonsultasikan. Jangan sampai gitu loh pemirsa di rumah kecolongan gitu sampai seperti ini. Iya, betul sekali. Nah kita juga masih akan membahas nih efeknya apa nih ya? Apakah ada efek jangka panjang atau efek yang saat ini bisa terjadi kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bukan makanan yang aneh-aneh. Tapi saat lagi kita akan bahasnya tetap di Hidup Sehat.